rencana pemerintah untuk mengadakan pembelajaran tatap muka ditunda terlebih dahulu. PJJ atau pembelajaran jarak jauh masih kurang efektif menjadi satu-satunya solusi pembelajaran jarak jauh. Hai sahabat cerdas, selamat datang di video pembelajaran debat mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA. Generasi hebat, pandai berdebat. Setelah mengikuti program ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan materi debat serta tata cara pelaksanaannya dengan baik. Teman-teman, pernahkah kalian melihat dua pihak yang saling bertukar pendapat dengan sudut pandang yang berbeda? Ya, seperti cuplikan di awal video tadi, kegiatan itu disebut dengan debat. Pada hakikatnya, debat bertujuan untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi dari topik yang dibahas. Jadi, debat bukan hanya untuk beradu argumen saja ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak baik-baik penjelasan kakak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian debat ialah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, serta saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan-alasan tersebut bisa didukung oleh informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi debat. Dalam pelaksanaannya, debat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, debat parlemen atau majelis. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan. Debat pemeriksaan ulangan dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan untuk mempertahankan posisi masing-masing. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dengan pengacara. Yang ketiga, debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Fungsi debat ini adalah memberikan kesempatan kepada kedua tim yang berbeda pendapat dalam mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Tujuan dan fungsi debat. Tujuan pelaksanaan debat ialah memecahkan suatu permasalahan serta mencapai kemenangan dalam beradu argumen. Argumen yang paling logis, jelas, dan memiliki struktur teks debat yang baik biasanya memenangkan perdebatan. Selain untuk mencapai kemenangan argumen, tujuan debat dilakukan untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal. Selain tujuan, pelaksanaan debat juga memiliki beberapa fungsi. Antara lain, melatih kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan beradu argumen, berpikir kritis, serta mampu menghormati pendapat yang berbeda. Adapun beberapa unsur-unsur debat yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Mosi adalah topik yang diangkat dalam debat. 2. Tim pro atau tim afirmasi, yaitu tim yang setuju pada topik yang diangkat. 3. Tim kontra atau tim oposisi, yaitu pihak yang tidak setuju. 4. Tim netral, yaitu tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan, terhadap topik yang diperdebatkan. 5. Moderator, yaitu orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. 6. Notulen, yaitu orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Teks debat memiliki struktur sebagai berikut. 1. Pengenalan. Bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim. 2. Penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan data dan fakta. 3. Debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat. Di bagian ini, tiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Dalam menyampaikan sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung tim lain. 4. Kesimpulan. Setiap tim menyampaikan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari moderator. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu bukan apa yang dimaksud dengan debat? Jadi, sudah siapkah kalian untuk melaksanakan kegiatan debat? Yuk, kita
kita saksikan contoh kegiatan debat konvensional berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan memperdebatkan sebuah topik yang sedang hangat di kalangan pemerhati pendidikan di Indonesia, yaitu dilema dibukanya kembali sekolah serta efektivitas pembelajaran jarak jauh yang selama ini telah berlangsung di era pandemi COVID-19. Di depan kita telah siap 3 tim yang akan menyampaikan argumennya. Kita sambut tim afirmasi yang diwakili oleh Eko dan Hanin. Selanjutnya tim oposisi yang diwakili oleh Sujianto dan Anissa, serta tim netral yang diwakili oleh Wahyu dan Winda. Dan tak lupa notulen kita Alfian Nur Hidayat. Tanpa menunggu lama, langsung ke pertanyaan. Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia telah siap membuka sekolah serta menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka? Dan bagaimana efektivitas pembelajaran jarak jauh yang selama ini berlangsung di era pandemi COVID-19 yang digunakan sebagai keberlangsungan kegiatan belajar mengajar? Untuk itu kami persilahkan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari tim afirmasi, kami sangat setuju pemerintah membuka kembali dan menyelenggarakan sekolah tatap muka karena pembelajaran jarak jauh dirasa kurang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Menurut kami, selama ini pembelajaran jarak jauh terbukti tidak dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Masih banyak guru dan pelajar tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh karena terkendala laptop dan smartphone. Selain itu, internet di daerah-daerah masih belum stabil sehingga membuat para siswa berpotensi mengalami ketertinggalan pendidikan. Dari segi pemahaman jelas berbeda antara pembelajaran jarak jauh dan juga tatap muka. Guru tidak dapat mengontrol bagaimana keaktifan dan pemahaman setiap siswa. Terima kasih. Luar biasa. Beri tepuk tangan kepada tim afirmasi. Untuk selanjutnya, kepada tim oposisi dipersilahkan untuk menyampaikan argumennya. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami sebagai tim oposisi menolak dibukanya kembali sekolah-sekolah dan diselenggarakannya pembelajaran tatap muka. Dalam kondisi pandemi saat ini yang sangat memprihatinkan, lebih baik rencana pemerintah untuk mengadakan pembelajaran tatap muka ditunda terlebih dahulu. Terlebih saat ini telah ditemukan kembali varian COVID-19 yang baru yang sangat cepat menyebar dibandingkan sebelumnya. Kami khawatir apabila pemerintah tetap bersikeras untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, akan timbul klaster-klaster baru akibat pembelajaran tersebut. Selain itu, berbagai macam platform IT yang tersedia saat ini sudah sangat mendukung dalam proses pembelajaran jarak jauh. Fokus kita adalah bagaimana cara kita menciptakan strategi pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin yang mendukung siswa dan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi saat ini. Terima kasih. Bagus sekali. Beri tepuk tangan yang meriah kepada tim oposisi. Selanjutnya kepada tim afirmasi bisa menyampaikan pendapat maupun sanggahan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami menghormati sikap tim oposisi yang menolak kegiatan tatap muka berlangsung. Namun, dampak-dampak negatif yang dikemukakan oleh Kemendikbud juga sangat beralasan. PJJ atau pembelajaran jarak jauh masih kurang efektif menjadi satu-satunya solusi pembelajaran jarak jauh. Hal ini jelas karena pembelajaran jarak jauh belum memungkinkan dilakukan secara maksimal dan merata di seluruh Indonesia karena kendala-kendala seperti fasilitas umum atau yang lain-lainnya. Hal ini menciptakan kecemburuan sosial antara di kota dan di desa atau daerah 3T. Begitu juga kita tidak bisa membiarkan siswa tertinggal materi yang seharusnya didapat secara maksimal menjadi setengah-setengah akibat pandemi ini.
Oleh karena itu, kami mendukung penuh dibukanya sekolah-sekolah dan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada tim afirmasi. Selanjutnya kepada tim oposisi, bisa menyampaikan pendapat maupun sanggahan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang pembelajaran jarak jauh tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tapi kami pikir kesehatan dan keselamatan masyarakat jauh lebih penting dibandingkan memaksakan diri untuk membuka kembali sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Apalagi data menunjukkan pada tanggal 8 Januari 2021 ada lonjakan kasus baru positif COVID-19 sampai 10.617 kasus. Lalu bagaimana jika dibukanya sekolah akan semakin memperparah keadaan dengan munculnya banyak klaster baru COVID-19? Kami berharap hal ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah dengan bijaksana. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah. Itu tadi pernyataan dari kedua tim yang telah menyampaikan argumennya masing-masing. Untuk selanjutnya, kepada tim netral, kami persilakan untuk menyampaikan pendapat. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebagai tim netral, kami bisa memahami masing-masing argumen dari tim afirmasi dan tim oposisi. Kami setuju, PJJ yang tidak dapat dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia membuat banyaknya siswa di daerah terpencil mengalami ketertinggalan. Tetapi, kami juga setuju kalau dengan memaksakan tetap dibukanya sekolah-sekolah di masa pandemi ini dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya klaster-klaster baru di sekolah-sekolah yang akan dibuka. Meski demikian, kita dapat menekankan penyebaran dan penambahan kasus baru COVID-19 dengan mengetatkan protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang akan dibuka kembali, serta mengikuti peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, pihak rumah sakit, orang tua, dan masyarakat tentu bisa membuat pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan secara optimal. Namun, bila memang nantinya terbukti kebijakan pemerintah ini menimbulkan klaster baru di sekolah yang dibuka, sebaiknya pemerintah menghentikan kebijakan pembukaan kembali sekolah-sekolah ini. Baik, berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada masing-masing tim yang telah menyuarakan pendapatnya. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Notulen untuk menyampaikan kesimpulan. Kepada Notulen, dipersilahkan. Baik, setelah mendengarkan argumen dari masing-masing tim, dapat kita simpulkan bahwa dibukanya kembali sekolah tatap muka ini pada semester genap di masa pandemi COVID-19 ini bisa dilakukan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, pihak rumah sakit, dan masyarakat dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Namun, jika dibukanya sekolah tatap muka menimbulkan munculnya klaster-klaster baru, maka pemerintah harus menghentikan pembukaan sekolah tatap muka dan memikirkan kembali strategi PJJ yang lebih aman dan nyaman, terutama untuk para guru dan siswa yang ada di daerah-daerah terpencil. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Telah kita simak bersama bahwa dalam kondisi pandemi kali ini, solusi yang bisa diambil untuk membuka sekolah kembali yaitu memperketat protokol kesehatan. Namun, jika dalam pelaksanaannya malah muncul sebuah klaster-klaster baru, maka pemerintah bisa memberlakukan pembelajaran jarak jauh dengan syarat pelaksanaannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan debat kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, itu tadi adalah contoh pelaksanaan debat konvensional. Jadi teman-teman, di ujung pembelajaran kita hari ini, yuk kita ingat kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari. Jadi, kita tadi sudah belajar tentang pengertian debat, jenis-jenis debat, tujuan debat, unsur dalam debat,
struktur debat, serta contoh pelaksanaan kegiatan debat yang baik dan benar. Selain itu, dapat kita ketahui terdapat 3 jenis debat. Yang pertama, debat parlemen. Yang kedua, debat pemeriksaan ulang. Dan yang ketiga adalah debat konvensional. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, masih ingat kan apa itu debat parlemen? Ya, debat parlemen atau debat majelis adalah debat yang membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang apa tujuan dari debat. Singkatnya, tujuan debat ialah memecahkan suatu permasalahan serta mencapai kemenangan atas argumen yang disampaikan. Yang keempat, unsur debat diantaranya mosi, tim pro, tim kontra, tim netral, moderator, serta notulen. Dan yang terakhir, tadi kita sudah belajar struktur debat, yaitu pengenalan, penyampaian argumen, debat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sudah tahu kan sahabat cerdas, bagaimana jalannya debat yang baik dan benar? Jadi, kalian sudah bisa bukan melaksanakan debat berdasarkan contoh yang sudah kita paparkan tadi? Semoga kalian dapat memahami materi debat ini dengan baik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi, sahabat cerdas.